Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Bagaimana kondisi anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat, dan tetap optimis meski kita masih belajar melalui pembelajaran daring. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, ada baiknya terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Kemudian selanjutnya silahkan anak-anak mengisi absensi yang sudah disediakan melalui Google Classroom yang terdapat pada forum. Oke, kemudian pada kesempatan kali ini, pada kegiatan inti kita akan mencoba membahas tentang pemeliharaan ikan konsumsi, di mana pada minggu yang lalu kita sudah belajar melakukan praktik pembuatan wadah budidaya ikan konsumsi. Kita juga dapat memanfaatkan wadah budidaya yang sudah dibuat pada pembelajaran minggu yang lalu. Ya, pilihan yang paling tepat untuk pemeliharaan ikan konsumsi ini adalah ikan lele, di mana ikan lele ini merupakan ikan konsumsi yang mudah dibudidayakan di kolam ataupun bak terpal atau plastik dengan tempat yang sangat terbatas. Nah, di dalam pemeliharaan ikan konsumsi ini, kita akan membahas satu persatu mulai dari perencanaannya. Dalam perencanaan ini, tahapan pembuatan wadah budidaya ikan konsumsi ini sangat diperlukan khususnya untuk ikan lele, di mana pilihan bak terpal atau plastik ini hanya salah satu contoh yang dapat diaplikasikan pada luas maupun lahan yang sempit. Nah, apa saja yang perlu kita perhatikan dalam perencanaan ini? Minggu yang lalu sudah kita bahas, pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah bahas yang namanya perencanaan ini, diantaranya yaitu menentukan jenis ikan konsumsi. Dalam hal ini kita akan mencoba membudidayakan pemeliharaan ikan konsumsi. Ya. Kemudian yang kedua, menentukan dan persiapan wadah yang akan digunakan untuk budidaya ikan konsumsi lele. Kemudian yang ketiga, itu menentukan jadwal kegiatannya. Serta yang keempat, yaitu menyiapkan kebutuhan sarana, alat, dan bahannya. Nah, ini dalam hal segi perencanaan. Kemudian yang kedua, menyiapkan sarana produksi. Di dalam sarana produksi ini, kita memerlukan yang namanya bahannya. Apa saja bahan yang diperlukan untuk budidaya ikan konsumsi jenis lele? Yang pertama, ini benih ikan lelenya terlebih dahulu. Kemudian, pakan buatan juga kita perlu siapkan. Kemudian juga pakan alami kita siapkan juga. Kemudian obat alaminya kita siapkan. Obat buatan dan vitaminnya. Ini bahan-bahan yang diperlukan untuk pemeliharaan ikan konsumsi jenis lele. Kemudian selanjutnya menentukan alat-alat yang dibutuhkan dalam pemeliharaan ikan konsumsi jenis lele. Apa saja yang dibutuhkan alatnya? Yang pertama ada timbangan. Kemudian selain timbangan, penggaris. Selain penggaris, ini namanya baskom oreding, ya, atau dikenal dengan istilah besek, ya. Baskom grading. Kemudian ada sesernya kita siapkan juga, dan yang terakhir adalah anco. Ini yang perlu kita siapkan dalam pemeliharaan ikan konsumsi jenis lele. Nah, proses budidaya
pembesaran ikan konsumsinya seperti apa? Nah, proses pembesaran budidaya ikan lele ini bisa kita lakukan sampai ukuran konsumsi. Nah, langkah-langkah dalam kegiatan pemeliharaan budidaya ikan konsumsi jenis lele ini, diantaranya yang pertama, itu kita harus menyiapkan wadah budidaya yang ukurannya 3 kali 4 meter. Boleh kita gunakan 4 kali 4, itu tergantung lahan yang tersedia. Dan isi air sampai setengah bagiannya. Kemudian yang kedua, kolam diisi lagi dengan air sampai 3/4 bagian dan biarkan sampai 3 hari. Jadi tunggu sampai 3 hari atau 4 hari. Kemudian yang ketiga, prosesnya tebarlah benih itu ukurannya 5 sampai dengan 7 cm. Dengan kepadatan tebar untuk kolam ukuran 6 kali 8 ini sebanyak 1000 ekor. Jadi penebarannya bisa dilakukan pada sore atau pada pagi hari agar ikan tidak terasa stres. Ya. Nih, penebarannya jadi harus ada ukurannya atau takarannya. Dan juga harus dilakukan pada sore atau pagi hari. Kenapa? Agar ikan tidak terasa stres. Kemudian selanjutnya, biarkan benih ikan lele keluar sendiri dari plastik. Jadi jangan sampai dipegang. Setelah itu, masukkan air kolam sedikit demi sedikit ke dalam plastik agar dapat beradaptasi dengan lingkungan kolam. Kemudian yang selanjutnya, pemberian pakan buatan berupa pelet selama 1 bulan dengan dosis 5 sampai dengan 10% dari berat total ikan. Yang selanjutnya, setelah ukuran ikan agak besar, ya, maka pakan dikurangi 3% per hari. Jadi berikan pakan tambahan berupa daun, bisa berupa daging bekicot atau keong mas, atau bisa limbah ikan asin dan sayuran. Kemudian harus kita hindari yang namanya pemberian bangkai ayam. Kenapa? Karena dikhawatirkan efek yang kurang baik. Selanjutnya, pergantian air ini bisa kita lakukan seminggu sekali, di mana air yang diganti ini biasanya sekitar 50% dari volume air kolam, setengahnya berarti ya. Selanjutnya, melakukan yang namanya pengontrolan pertumbuhan dengan sampling 2 minggu sekali. Ya, ini harus kita ambil contoh sampling. Misalnya, ambil 10% dari populasi ikan. Nah, berdasarkan informasi ini, kita nanti akan dapat mengetahui jumlah pemberian pakan yang harus kita berikan, seberapa ukurannya ataupun takarannya. Nah, selanjutnya, apabila terkena penyakit, cacar ataupun bercak, biasanya ini harus kita pisahkan dan rendam dengan larutan pK 0,1 ppm atau secara alami kita obati dengan menggunakan daun pepaya serta sedikit garam dapur. Tapi jangan banyak-banyak, nanti malah mati ya. Tuh. Kemudian selanjutnya, proses selanjutnya dalam pemeliharaan ikan konsumsi jenis lele ini, yaitu untuk mencegah terjangkitnya penyakit jamur, maka kita harus memberikan pakan daun pepaya, yaitu pakan alami. Ya. Kita lanjutkan. Nah, lakukan seleksi untuk menghindari persaingan makanan dengan melakukan panen selektif. Ini dimaksudkan untuk memisahkan sesuai dengan ukuran yang sama. Jadi nanti yang sama ukurannya kita bisa pisahkan. Kita lanjutkan.
Yang selanjutnya, nah setelah umur 2 sampai dengan 3 bulan, ikan dapat dipanen dengan ukuran sekitar 150 sampai 200 gram per ekor. Nah, panennya pun ini bisa kita lakukan bisa pagi ataupun sore hari. Namun, kita harus hati-hati pada saat panen jangan sampai ikan stres dan mengalami kerusakan yang berakibat tingkat kematiannya tinggi. Cara mengambilnya pun juga harus hati-hati agar tidak stres, bahkan bisa mengakibatkan yang namanya kematian. Kita lanjutkan yang terakhir pada saat pengemasan. Nah, pengemasan ikan hasil pembesaran ini harus memperhatikan yang namanya jarak dan waktu tempuh. Dalam artian jarak waktu dan tempuh ini pada saat kita akan kirim ya, hasil panen tersebut, ikan lele tersebut. Kemudian jumlah benih yang diangkut dalam wadah itu juga kita harus perhatikan. Serta kondisi kualitas air selama pengangkutan yang penting itu harus yang namanya suhu air, kemudian salinitasi air, pH, dan oksigen dalam wadahnya itu harus sesuai. Ya, ini harus kita perhatikan juga di mana tempat pengemasan ikan ini. Biasanya ini bisa menggunakan yang namanya plastik, bisa menggunakan bak, bisa menggunakan drum, atau bisa menggunakan jerigen. Nah, ini beberapa jenis daripada pengemasan. Dan pengemasan pun ini harus disesuaikan dengan tempat ataupun jarak pengangkutan pada saat akan dikirim. Nah, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Pada pertemuan terakhir, silahkan anak-anakku kerjakan lembar kerjanya yaitu LK 3.2 ya, di mana siswa membuat laporan praktik pembuatan wadah budidaya ikan konsumsi. Mulai dari perencanaan, kemudian persiapan alat dan bahannya apa, proses pembuatan wadah budidaya ikan konsumsinya bagaimana, ini tergantung daripada jenis ikan yang akan kita pelihara. Termasuk yang terakhir yaitu adalah evaluasi kegiatannya. Dan juga termasuk jadwal schedule daripada kelompok masing-masing dalam pemelihara budidaya ikan konsumsi tersebut. Oke, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sebelum saya akhiri, ayo kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan dipahami. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.